Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diperjumpakan kembali ya teman-teman di dalam kajian online ini dalam keadaan sehat walafiat. Dilangkahkan oleh Allah kaki kita untuk ikut serta bergabung di dalam kajian online ini, yang semoga segala daya upaya kita dicatat Allah sebagai kebaikan dan mendapatkan pahala dari Allah. Yang terpenting dan utama adalah kita pasang niat dulu ya teman-teman. Kita pasang niat, kita mengikuti kajian online ini semata-mata karena Allah, ingin mendapatkan ridhonya dari Allah, dan kemudian apa yang nanti kita sudah dengar kita jadikan sebagai penuntun hidup kita. Maka yang seperti itu insya Allah ilmu-ilmu yang kita dengar akan mendapatkan berkah bagi hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada jajaran admin yang sudah mengundang saya untuk menjadi pemateri di dalam kajian online ini. Tak lupa salam serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya, kita mendapatkan barokahnya dari Nabi Muhammad, sehingga kita kelak diselamatkan di yaumil akhir. Kita dikumpulkan bersama-sama dengan Rasulullah dan juga keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada tema hari ini yang akan saya uraikan adalah zikir bagi orang yang sedang haid. Teman-temanku sekalian, bagi wanita yang dalam keadaan haid boleh melakukan apapun. Apapun boleh dilakukan. Kita bisa beraktivitas seperti biasa, kecuali apa-apa yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan. Nah, apa yang dilarang itu cuman sedikit teman-teman sekalian. Yang dilarang itu adalah misalnya tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran, kemudian tidak boleh kita berdiam di dalam masjid, tidak boleh tawaf, dan juga tidak boleh berhubungan dengan suami. Cuman sedikit yang tidak diperbolehkan. Nah, tetapi banyak sekali yang bisa kita lakukan, masih bisa kita lakukan di dalam keadaan kita sedang haid. Bolehkah wanita haid berzikir? Boleh sekali. Boleh zikir apa saja itu boleh. Semua bacaan yang disebut zikir, biarpun diambil dari Al-Quran, kita bebas berzikir dengan zikir harian yang biasa kita lakukan, yang biasa kita sehari-hari. Kita ada zikir pagi, zikir sore yang diajarkan oleh guru-guru kita. Meskipun kita haid, kita jangan berhenti baca zikir ya teman-teman. Kita tetap baca zikir itu. Waktunya tetap pagi kita tetap baca, sore pun kita tetap baca. Jadi ibadahnya pun tetap waktunya, jangan berubah. Kalau kita haid maka nggak boleh semua libur. Mentang-mentang haid maka semuanya libur, nggak boleh. Jadi biasanya ini kalau wanita haid maka kesempatan untuk libur semua. Tidurnya jam 7 malam, bangunnya jam 7 pagi. Ayo, siapa yang seperti ini teman-teman?
Jangan sampai kita seperti ini ya. Tetap kita punya kewajiban untuk mendekatkan diri kita. Kita dengan berzikir, kita berharap kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan berarti kalau kita haid maka kita tidak berzikir. Berarti kita nggak pengen dekat sama Allah. Tetap, walaupun kita sedang haid, kita ingin dekat dengan Allah. Nah, satu cara untuk dekat dengan Allah adalah dengan berzikir. Kita tetap dianjurkan untuk beribadah, nggak cuman zikir. Zikir misalnya kita baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil, baca istighfar, boleh semua itu teman-teman. Kemudian kita baca sholawat, baca asmaul husna, semuanya boleh. Bahkan di saat haid kita mau tidur tetap kita dianjurkan untuk membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi. Untuk apa? Untuk menjaga diri kita. Bukan berarti kita haid nggak baca. Nah, yang akan jaga diri kita siapa? Kita tetap minta pertolongan sama Allah. Kita tetap baca yang biasa kita baca sebelum tidur. Tetap kita minta penjagaan sama Allah. Tetap dianjurkan ya baca teman-teman. Kemudian baca sholawat sebelum tidur, kita tetap baca. Ibadah-ibadah yang hendaknya sama kita lakukan seperti saat kita suci. Kita punya zikir pagi, tetap kita baca. Kita punya zikir sore, kita baca. Ratib misalnya, kita tetap baca. Dan misalnya kita terbiasa saat suci kita melakukan sholat duha. Nah, di waktu-waktu duha itu kita misalnya terbiasa sholat, berhubung kita sedang haid, maka kita ganti dengan berzikir. Kita duduk, kemudian berzikir, durasinya sama seperti kita sholat duha. Misalnya 10 menit, kita usahakan duduk 10 menit, kita baca zikir. Zikir apa saja. Dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala seperti orang sholat duha. Jadi teman-teman, haid itu bukan waktunya libur-liburan, santai-santai. Kita sebagai wanita yang solehah tetap beribadah. Ketaatan kita kepada Allah tetap kita pupuk meski ada halangan haid. Kita yang terbiasa baca Al-Quran setiap hari, maka waktu kita haid kita nggak boleh baca Al-Quran. Nah, sebagai gantinya kita bisa mendengarkan murotal atau mendengarkan teman kita yang sedang membaca Al-Quran. Dengan begitu, maka pahalanya sama seperti orang yang membaca, begitu pula kita yang mendengarkan, pahalanya sama insya Allah. Maka ayo kita raih sama-sama. Tetap kita cari pahala walaupun kita dalam keadaan haid. Jangan libur ya teman-teman. Misalnya majelis taklim boleh nggak? Kita tetap boleh ikut majelis taklim walaupun kita dalam keadaan haid, dengan catatan majelis tersebut tidak diadakan di dalam masjid. Kalau diadakan di dalam masjid maka kita dilarang untuk berdiam diri di dalam masjid. Tapi kalau diadakan di rumah misalnya atau di sebuah aula, kita masih diperbolehkan untuk mengikuti majelis-majelis taklim. Kita dianjurkan untuk tetap mencari ilmu. Terus amalan apa lagi yang bisa kita lakukan di saat kita haid? Nah, kewajiban kita tetap kita harus mencari sebanyak-banyaknya amalan, mencari sebanyak-banyaknya pahala. Haid itu adalah suatu ketetapan dari Allah. Bagi wanita itu haid itu adalah suatu hikmah dan ada rahmat di balik itu semua. Maka walaupun dalam keadaan haid, bukan berarti muslimah itu tersebut terlepas atau terputus ibadahnya kepada Allah. Jadi di sini kita ambil kesimpulan ya teman-teman. Ada beberapa amalan yang masih bisa kita lakukan
di saat kita mengalami haid. Yang pertama adalah kita masih tetap berzikir. Zikir yang biasa kita lakukan sehari-hari, zikir sore, zikir pagi. Kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, misalnya tadi tasbih, tahlil, tahmid, kemudian takbir, kemudian istighfar. Yang kedua adalah kita mengamalkan doa-doa harian, misalnya doa pagi, terus wirdul latif misalnya, kemudian sore kita tetap baca ratib. Yang ketiga adalah beristighfar dan bertaubat sebagai bentuk untuk mengoreksi diri dari tindakan-tindakan buruk yang dilakukan sebelumnya dan mengingat kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Dengan beristighfar dan bertaubat, kita ingin semakin dekat dengan Allah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya, memberikan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi tetap kita dianjurkan untuk beristighfar dan bertaubat. Kemudian yang keempat apa? Kita bersolawat. Setiap solawat yang diucapkan oleh umat Nabi Muhammad maka akan sampai kepada Nabi Muhammad. Walaupun kita dalam keadaan haid ya teman-teman, kita tetap dianjurkan untuk memperbanyak solawat. Insya Allah itu sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan juga kepada Nabi Muhammad. Yang kelima apa? Yang kelima adalah belajar ilmu agama. Misalnya kita tetap dianjurkan untuk ikut kajian, ikut majelis-majelis. Kemudian kita tetap dianjurkan untuk membaca buku-buku tentang agama. Kita tetap dianjurkan untuk belajar ilmu agama. Nggak boleh santai-santai libur semuanya cuma tidur. Kita tetap dianjurkan untuk mencari ilmu. Kemudian yang keenam adalah bersedekah. Bersedekah ini termasuk amalan yang mudah dan pahalanya besar. Kita bisa bersedekah kepada siapa saja. Dalam keadaan kita pengen memperbanyak amalan, maka kita yang paling mudah adalah bersedekah. Yang ketujuh adalah mendengarkan tausiah. Misalnya ikut kajian online atau kajian offline, kita ikut tadi dengan catatan yang terpenting tidak diadakan di dalam masjid, karena kita dilarang berdiam diri di dalam masjid. Maka kajian-kajian, pengajian misalnya yang diadakan, kita boleh ikut, kita boleh ikuti ya teman-teman. Kita tetap boleh hadir, kita mendengarkan tausiah yang dengan niat kita untuk menambah ilmu. Enggak cuma menambah ilmu, tetapi menambah keberkahan untuk waktu kita. Waktu kita diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, yang insya Allah dicatat kebaikan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman sekalian, itulah hal-hal amalan-amalan yang bisa kita lakukan ketika kita dalam keadaan haid. Jadi ayo teman-teman, kita kalau lagi haid jangan bermalas-malasan, jangan cuma tidur kemudian semuanya libur. Kita sebagai wanita solehah, kita tetap berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun kita tidak dalam keadaan suci, masih banyak sekali hal-hal yang kebaikan yang bisa kita lakukan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kita kepada Allah tetap kita pupuk agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan meskipun sedikit ada manfaatnya, dan insya Allah
apa-apa yang sudah kita pelajari sekarang kita bisa praktekkan sehingga kita menjadi menjadi penuntun untuk langkah-langkah kehidupan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kekurangannya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.